Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ketemu lagi dengan Bu Dani. Kita akan belajar kimia. Apa yang akan kita bahas hari ini? Kita akan melanjutkan dari termokimia part 1. Ya, bagian yang pertama waktu itu kita bahas sampai mengenal apa itu termokimia, kemudian perbedaan eksoterm, endoterm, dan jenis-jenis perubahan entalpi. Nah, sekarang kita akan masuk ke inti dari bab termokimia. Bagaimana cara menentukan perubahan entalpi. Nah, sekarang kita akan bahas adalah yang pertama. Apabila menggunakan eksperimen atau percobaan, yang akan kita gunakan adalah alatnya kalorimeter. Nah, ada meter pasti ini alat ukur, kemudian kalor ini adalah panas atau energi kalor. Nah, untuk kalorimeter sendiri nanti ada dua macam. Ada kalorimeter sederhana dan ada kalorimeter bom. Apa perbedaannya? Kalau kalorimeter sederhana, tempat reaksinya biasanya itu isolator atau kita tidak menganggap ada tambahan energi panas dari wadahnya atau si wadahnya itu adalah pengantar panas yang buruk atau isolator ya. Misalkan nih kita pakai gelas atau misalkan pakai styrofoam. Biasanya sih pakai styrofoam ya sebagai isolator. Kemudian untuk yang kalorimeter bom, ini wadahnya itu berupa logam, misalkan nih aluminium. Nah, kita bisa bayangkan kalau untuk aluminium, misalkan kita masukkan air panas saja di dalamnya, pasti wadahnya juga ikut panas. Oke? Nah, sekarang bagaimana cara menentukan apabila menggunakan kalorimeter sederhana? Kalorimeter sederhana itu contohnya seperti ini. Misalkan ini ada wadah beker gelas. Kalau misalkan di sekolah biasanya sederhana ya, beker gelas. Kemudian kalau memang ada styrofoam, kita akan tambahkan styrofoam di luarnya. Nah, kemudian larutannya akan direaksikan, dicampurkan di sini, misalkan HCl sama NaOH dicampur. Ya. Nah, terus kemudian setelah dicampur, nah kita amati perubahan suhunya itu berapa. Jadi tadi suhu awal ada, kemudian suhu akhir ada. Nah, kenaikan itu yang akan kita hitung. Nah, dari harga ini, jadi ada kenaikan suhu atau delta T, kita akan menghitung yang namanya perubahan entalpi atau delta H. Rumusnya adalah delta H sama dengan Q, kalor, dibagi dengan mol. Ya, kalor dibagi dengan mol. Masih ingat, Q itu adalah Q mecat atau Q macet. Ya, hafalannya kan gitu ya. Q sama dengan MC delta T dibagi dengan mol. Nah, nanti di depannya sini bisa ada tanda plus atau minus, tergantung jenis reaksinya eksoterm atau endoterm. Kalau misalkan mengalami kenaikan suhu, pasti tandanya min karena eksoterm, tapi kalau penurunan suhu berarti di sini plus. Nah, sekarang untuk bedanya, untuk bom apa? Karena tadi wadahnya berupa logam, berarti nanti untuk menghitung delta H itu adalah Q dari kalorimeter, kemudian dijumlah dengan Q larutan, kemudian dibagi dengan mol. Nah, nanti untuk rumusnya tergantung datanya. Biasanya untuk kalorimeter ada kapasitas kalor ya, tinggal dikali dengan M. Nah, kemudian ditambah dengan delta T ya di sini. Nah, kemudian di sini tinggal M C delta T dibagi dengan mol. Seperti ini. Oke? Nah, nanti tinggal masukkan seperti tadi, plus minusnya tergantung reaksi eksoterm atau endoterm. Nah, sekarang kita ambil contohnya. Jika 100 ml larutan NaOH 0,1 molar direaksikan dengan 100 ml larutan HCl 0,1 molar. Jika masing-masing larutan sebelum dicampur, ternyata diukur sebelum dicampur ya, sama-sama 28 derajat Celcius, berarti nanti suhu awalnya adalah 28 derajat Celcius. Tapi kalau misalkan ternyata diukur ternyata mengalami perbedaan, misalkan nih HCl-nya itu 27, kemudian NaOH-nya itu 28. Bagaimana untuk menghitung suhu awalnya? Tinggal di rata-rata, dijumlah dan dibagi 2. Nah, itu sebagai suhu awal. Nah, kalau ini kebetulan sama, berarti itu sebagai suhu awalnya. Nah, setelah dicampur menjadi 33 derajat Celcius, berarti mengalami kenaikan suhu. Berarti ini eksoterm. Jangan lupa nanti delta H-nya menggunakan tanda negatif. Nah, maka perubahan entalpi reaksi yang terjadi adalah, kalau ada NaOH kemudian ada HCl, berarti ini adalah reaksi netralisasi. Pasti di sini yang dimaksud adalah netralisasi. Nah, kemudian antara NaOH dengan HCl, karena kebetulan dua-duanya merupakan basa dengan valensi 1 dan asam dengan valensi 1,
berarti nanti produk garamnya, ini sisa asam dengan sisa basa akan menghasilkan NaCl dan OH- dan H+ menghasilkan H2O. Jadi perbandingan koefisiennya 1:1, pasti nanti produk garam yang netral ini terbentuk juga perbandingan 1 dan airnya berbanding 1. Nah, artinya apa? Pasti molnya kita akan cari salah satu saja. Kenapa? Karena sama. Dan kebetulan memang data volume dan molaritasnya ternyata ini sama. Ya, oke. Jadi nanti kalau mau menghitung molnya, boleh salah satunya ya. Jadi tinggal molaritas dikali dengan volume. Berarti 0,1 dikali dengan 100 ml, hasilnya adalah 10 milimol. Jangan lupa kita jadikan ke mol, berarti dibagi 1000. Bagi 1000 tinggal maju 3. 1, 2, 3, berarti 0,01 mol. Nah, kemudian kalau mau menghitung delta tadi masih ingat rumusnya ya? Ini kalau nggak ada keterangan menggunakan kalorimeter yang terbuat dari logam atau kalorimeter bom, berarti pasti sederhana. Nah, kita menghitungnya tinggal delta H sama dengan MC delta T per mol. Di sini pasti tandanya negatif. Kenapa? Karena mengalami kenaikan suhu. Oke, masanya berapa? Nah, apakah di sini ada satuannya yang menggunakan gram? Ternyata tidak ada, tetapi di sini massa jenis larutannya dianggap seperti massa jenis air 1 gram per mililiter, artinya 1 gram sama dengan 1 mili. Berarti kalau ini 100 mili, berarti sama saja 100 gram. Berarti 100 gram ditambah dengan 100 gram, totalnya berapa gram? Ya, betul, berarti 200 gram. Nah, C itu adalah kalor jenis airnya di sini. Ya, pelarut yang digunakan 4,2. Nah, delta T itu adalah kenaikan suhu atau perubahan suhunya. 33 dikurang dari 28. Dikurang 28 berarti hasilnya? Ya, betul, 5 derajat Celcius. Dibagi dengan mol. Tadi kita sudah dapat ini. 0,01 mol. Ingat tadi ini masih joule, ini adalah mol. Nah, kemudian coba kita akan bagi. Nah, kebetulan pembaginya ada 0,01 tinggal. Ini ada 2 angka belakang koma ya, kali 100 dan ini kali 100. Ini kali 100 komanya hilang, tinggal nambah 1 nol lagi. Jadi nanti 200 kali 4,2 dikali 5. Nah, tadi masih ada sisa 10 karena tadi dikali 100 untuk menghilangkan koma ya. Dibagi dengan, nah kali 100 hasilnya 1. Berarti ini kalau kita cari, oh ini tadi komanya tidak kita tuliskan lagi karena tadi kita sudah kali ya. Nah, sekarang kita tinggal kalikan. Oh ya, kebetulan ini 5 kali 2 adalah 10, berarti ini 1000. 1000. Berarti kalau 10.000 kan berarti nolnya ada 4 ya. Ini satuannya joule per mol. Kalau misalkan mau dijadikan ke kilojoule, berarti tinggal joule ke kilojoule tinggal dibagi 1000. Ya, nolnya hilangin 3. Hasilnya adalah berarti minus 420 kilojoule per mol. Ya, seperti ini hasilnya. Mudah ya? Oke, mudah. Ya. Nah, kalian bisa cobakan ke soal yang lain. Untuk penentuan delta H yang lain akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.